Selamat datang di pembelajaran online Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Video pembelajaran ini dibuat oleh Dr. Juanim, dosen program studi manajemen, sebagai bagian dari materi dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Pada pertemuan 2, proses pemasaran dan analisis pasar berdasarkan buku Principles of Marketing edisi ke-18 karya Philip Kotler. Dan pada pertemuan 2, proses pemasaran dan ajaran. Tujuan pembelajaran ini di pertemuan akan memahami bagaimana proses pemasaran dilakukan secara strategis dan sistematis, serta bagaimana analisis pasar menjadi pondasi penting untuk mendukung keputusan pemasaran yang tepat. Materi ini membantu mahasiswa melihat bagaimana teori dapat diterapkan dalam dunia nyata untuk memahami pasar, pelanggan, dan lingkungan bisnis. 1. Proses pemasaran. Langkah-langkah utama. Pemasaran bukan hanya tentang menjual produk atau layanan. Pemasaran adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari memahami kebutuhan konsumen hingga membangun hubungan jangka panjang yang menghasilkan loyalitas dan keuntungan. Philip Kotler dalam bukunya menjelaskan bahwa proses pemasaran terdiri dari 5 langkah utama. A. Memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Proses pemasaran selalu dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang pasar, termasuk kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Kebutuhan adalah sesuatu yang mendasar, seperti makanan, air, atau tempat tinggal. Ini adalah hal yang semua orang perlukan untuk bertahan hidup. Keinginan adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya, tren, atau kepribadian seseorang. Misalnya, seseorang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tetapi menginginkan pizza sebagai pilihannya. Permintaan terjadi ketika keinginan seseorang didukung oleh daya beli. Artinya, mereka tidak hanya ingin sesuatu, tetapi juga mampu membelinya. Sebagai contoh, Starbucks tidak hanya memahami bahwa pelanggan membutuhkan kopi. Mereka memahami bahwa pelanggan juga menginginkan pengalaman, suasana yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Dengan memenuhi semua ini, Starbucks menciptakan nilai yang lebih besar dibandingkan hanya menjual kopi. Mendesain strategi pemasaran yang berorientasi pelanggan. Strategi pemasaran dimulai dengan segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Dari sini, perusahaan memilih target pasar yang sesuai dan memposisikan produk mereka secara unik untuk memenuhi kebutuhan kelompok tersebut. Misalnya, IKEA menargetkan konsumen yang mencari furnitur yang terjangkau, fungsional, dan mudah dirakit. Dengan positioning ini, IKEA tidak hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan solusi bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Menciptakan program pemasaran terpadu. Pada tahap ini, perusahaan mulai mengintegrasikan elemen-elemen bauran pemasaran, manfaat P, produk, harga, tempat, dan promosi. Produk, apa yang dijual dan bagaimana nilainya bagi konsumen. Harga, berapa konsumen bersedia membayar. Tempat, di mana produk bisa ditemukan. Promosi, bagaimana produk dikomunikasikan kepada konsumen. Sebagai contoh, Apple tidak hanya menjual iPhone. Mereka juga menciptakan pengalaman pembelian melalui toko yang modern dan promosi yang membangun citra merek premium. D. Membangun hubungan dengan pelanggan dan memuaskan mereka. Pelanggan yang puas akan menjadi aset jangka panjang bagi perusahaan. Mereka tidak hanya akan membeli kembali, tetapi juga merekomendasikan produk kepada orang lain. Hubungan ini dapat dibangun melalui pemasaran hubungan, relationship marketing, seperti menggunakan teknologi CRM, Customer Relationship Management, untuk memahami kebutuhan pelanggan secara lebih personal. E. Menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan. Pelanggan yang puas akan memberikan nilai kembali kepada perusahaan, baik dalam bentuk loyalitas maupun promosi dari mulut ke mulut. Contohnya, pelanggan yang setia pada merek tertentu seringkali menjadi advokat merek yang merekomendasikan produk kepada teman-teman mereka. Do analisis pasar, memahami dinamika pasar. Setelah memahami proses pemasaran, kita beralih ke analisis pasar, yang merupakan langkah penting dalam menyusun strategi pemasaran yang sukses. Analisis pasar membantu perusahaan memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan mereka. Pentingnya analisis pasar. Analisis pasar adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pasar, seperti ukuran, tren, pesaing, dan pelanggan. Tujuan utama analisis pasar adalah memahami bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai bagi pelanggan sambil mengatasi tantangan dari lingkungan bisnis. Contoh,
Dalam industri transportasi, Gojek melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan akan transportasi cepat, mudah diakses, dan terjangkau. B. Analisis lingkungan makro dan mikro. Dalam analisis pasar, kita perlu melihat dua aspek utama. Lingkungan makro, menggunakan kerangka pastel untuk memahami tren politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Contoh, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang berbelanja dengan munculnya e-commerce. Lingkungan mikro, fokus pada elemen-elemen seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan perantar pemasaran. Contoh, bagaimana Grab dan Gojek bersaing di pasar transportasi online di Asia Tenggara. C. Analisis SWOT. Analisis SWOT membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi. Kekuatan, faktor internal yang mendukung kesuksesan perusahaan. Kelemahan, faktor internal yang perlu diperbaiki. Peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan. Ancaman, faktor eksternal yang dapat menghambat keberhasilan perusahaan. D. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Demografis, seperti usia, gender, dan pendapatan. Geografis, berdasarkan lokasi. Psikografis, berdasarkan gaya hidup atau nilai-nilai. Perilaku berdasarkan pola pembelian. Contoh, McDonald's di Indonesia menawarkan menu nasi untuk menyesuaikan preferensi lokal. 3. Studi kasus dan diskusi kelas. Untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari, mari kita bahas studi kasus dan lakukan diskusi kelompok. Studi kasus Netflix. Netflix menggunakan data besar untuk memahami apa yang pelanggan mereka sukai. Dengan analisis ini, Netflix mampu menghasilkan konten orisinal yang sesuai dengan preferensi pelanggan, seperti seri populer Stranger Things. Pertanyaan diskusi. Apa yang bisa dipelajari bisnis lokal dari pendekatan Netflix dalam menggunakan data pelanggan? Apakah perusahaan di Indonesia sudah menggunakan pendekatan serupa? Diskusi kelompok. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis SWOT dari bisnis lokal, seperti Tokopedia atau Gojek. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka dan kelas akan mendiskusikan rekomendasi strategis yang relevan. Penutup dan tugas mandiri. 1. Membaca bab tentang segmentasi, targeting, dan positioning di buku Principles of Marketing. 2. Menganalisis pasar dari perusahaan lokal menggunakan alat SWOT atau pastel. Penutup, analisis pasar adalah pondasi dari setiap strategi pemasaran. Dengan memahami proses ini, kita dapat menciptakan strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga berdampak bagi pelanggan dan perusahaan. Demikian pembelajaran kita kali ini dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Anda. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Tetap semangat belajar. Fakultas Ekonomi and Business, Universitas Pasundan, the real choice for every generations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.